kepada Civitas Academy, kepada para profesional. Bersama Mind Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Nah, ketemu lagi di Tambuhak Food and Beer Garden di Jalan Terusan Dr. Sutami nomor 2. Dan kali ini podcast perdana Mind Talks sama beberapa teman, nanti gue akan ceritain siapa-siapa mereka yang harapannya moga-moga nih chemistry-nya dapet terus kita jadi sering-sering podcast bareng. Nah, yang pertama, ini adik gue ya sebetulnya, adik kelas nih, sama-sama di jurusan arsitek dulu. Ada Ikhlas Miftah, dia ini founder dari Arsitek Wow. Halo. Yaitu digital media seputar arsitek, desain, and konstruksi sih. Kok gue belum apa-apa udah kontraksi? Langsung dia bilang, nah ini dia. Gue harus, enggak. Dia masuk. Langsung nyambung. Yang pertama ya, Betul. yang kedua nih ada Nabil Mari. Ini kita baru ngobrol beberapa waktu ke belakang tapi cowok satu ini bikin gua amazed. Beneran bro, soalnya pas kita ngobrol bagaimana lu mendevelop konten digital lu, baik itu di dunia desain dan belakangan ini malah lu punya konten pria cincin napi di TikTok dan lain-lain, bisa diikutin nanti ya, nanti gua tulis. Itu agak ngehe sih. Agak ngehe, mending di blok aja nanti. Ya. Atau di ini, apa? Di send ini ya. Iya. Jangan sering-sering nonton. Nah itu satu. Yang Nagih atau gimana? Nah. Sering nonton. Terus nih yang ketiga ada Rusna Bayu. Nah ini juga doi satu alma mater. Sebenarnya kita satu alma mater semua bro. Gue Iya. juga ITENAS. Sama nih. ITENAS. Umur beda satu, dikit, beda dua, dikit. beda dikit dekade lah. Satu, dua. Ya kan? Iya, iya. Nah, lu gua lihat dari cerita lu gitu ya banyak berkiprah karena lu produk gitu ya, banyak bermain kreasi-kreasi kan di area-area seperti itu. Tapi yang jelas lu sendiri bisa mengklaim, bro gua mah anaknya work from anywhere. Wah, malah sekarang jadi work from cafe. Iya. Iya nggak? Nah ini tepat banget, sekalian gua sedikit opening ya bro-bro semua, akang-akang semua. Karena di Tambuhak ini hari ini kita podcast, yaitu sekarang tanggal 19 April. Ini kita launching program yang memang konsepnya adalah untuk para teman-teman WFC, Work from Cafe. Karena mereka akan menyediakan program-program, mereka subscribe gitu deh. Kayak berlangganan 1 minggu, bayar 100.000, bisa ngopi sepuasnya, internetnya 5G. Nah, tapi nanti mengenai apa-apanya produknya sambil kita ngobrol aja. But point yang pertama nih mau gue lempar ke meja ini sebagai obrolan formal, silahkan. Emang WFC, sekarang orang-orang tuh udah WFC semua ya bro ya? Nah, apa? Dari Mana aja. Emang udah WFC semua ya? WFA, WFC udah semua gitu ya? Mungkin tergantung ini ya, tergantung bidangnya mungkin ya. Kalau kreatif mungkin lebih banyak yang WFC. Cuman kalau yang bidang serius nggak tahu ya. Tapi kalau gue pribadi sih di kantor tetap ke kantor, anak-anak tetap ke kantor. Tapi nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu di tepat waktu gitu. Jam 9 kalau telat diapain nggak gitu. Kela, coba lu cerita dikit dulu. Lu teh ngapain gitu? Tahu-tahu ke kantor. Oh, sorry. Apa? sorry. Dongeng heula we, sok naon. Oke, Lu jadi teh ngapain? Kerjaan sehari-hari sebenarnya kan emang praktisi usaha gitu ya. Nah kebetulan usahanya di bidang arsitektur dan walaupun anak interiornya murtad ya sebenarnya. Tiba-tiba bikin usaha arsitek kan. Sekarang tapi gue fokus ke kontraktor. Nah di Oh kantor. design and build jadi ya? Ya design and build. Nah di rumah fokusnya anak-anak arsitek, desainer. Oh. Nah, tapi emang kalau ngomongin WFC ya, kita tetap ada setiap bulan WFC karena habitnya anak kreatif tuh sebenarnya gak bisa dipaksain kerja harus on time anak kreatif tuh.
mereka tuh kadang ide kreatifnya malam atau sore. Jadi kita juga nggak strict, lu harus jam 9 datang, nggak. Cuman ada yang telat setengah jam, ya udah nggak apa-apa. Karena fungsinya di kantor tuh sebenarnya cuman untuk koordinasi biar nggak ada miskom. Nah sisanya ide kreatif, gua nggak terlalu, lu yang penting tetap ke kantor jam setengah 10 atau jam 5 pulang. Yang penting kerjaan beres gitu. Mau lu izin juga asal kerjaan beres juga nggak apa-apa gitu. Oh iya. Kalau lu gimana bro? Ya sama sih sebenarnya, tapi kalau gue tuh lebih kayak suasana sih sebenarnya buat mereka tuh. Gue juga punya studio juga sama, studio desain sama. Tapi kadang-kadang tuh si UFC tuh gunanya tuh buat apalagi buat kita nih penggerak kreatif gitu tuh butuh kayak suasana baru. Terus apalagi kan kalau di kafe kan gampang ya kita. Mau makan tinggal pesan, minum udah ada gitu kan. Kalau di studio kan mungkin salah satunya udah mana mager, udahlah ini udah gitu aja, lupa aja semua gitu kan. Biasanya suka gitu biasanya, sama nggak tahu kalau yang lain ya. Nah cuman apa ya, semenjak COVID itu kan kita nggak bisa apa istilahnya berkumpul gitu. Ya kan? benar. Nah dari si UFC itu mungkin ide baru tuh. Sebenarnya kan dulu tuh udah ada sebenarnya kayak space walk kayak disiapin gitu kan, satu gedung khusus tuh nanti ada beberapa kantor gitu kan, biasanya kan gitu kan. Yeah. Nah Co-working sekarang trennya itu misalnya di kafe ini ada sini, nah jadi salah satunya bisa kayak apa ya, kita kenalan juga sama orang baru, bisa juga gitu, terus bisa juga kayak ada bisnis baru yang bakal muncul di situ. Jadi kan pasti banyak nanya, mas kalau saya nih waktu itu pernah kejadian gitu. Mas lagi ngerjain ini ya, oh ya gini-gini, jadi itu nyambung gitu ceritanya. Jadi kayak gitu bisa gitu sebenarnya. Jadi istilahnya kalau sekarang tuh buat mencari apa namanya relasi tuh nggak kita harus main kemana dulu gitu. Bisa juga di kafe. Nah relate-nya sama bisnis yang lu lakuin apa bro? Baik. Relate-nya hampir semuanya. Semuanya ya lu ya? Berarti artinya lu udah pakai digital banget. Udah pakai mungkin ada bantuan AI juga. Oh kalau AI kayaknya saya enggak. Oke. Tapi intinya untuk kayak misalkan kecanggihan Zoom meeting gitu kan dan lain-lain. Itu berguna banget. AI enggak, tapi di Zoom meeting-nya profilnya pakai AI. Contoh kayak saya itu baru Twitter. Lu gimana bro? Kalau Arswo kurang lebih sama, terutama tim Arso itu kan ada marketing, ada kreatif ya. Yang kreatif tuh gue tekanin untuk seminggu sekali itu di luar, jangan di kantor. Jadi misalnya dia hari Selasa gitu ya, dia pengen keluar, ya boleh. Jadi kita dan gue pun jarang kantor sebenarnya. Paling seminggu 3 kali, 2 kali gitu ya. Jadi lebih senengnya itu kerja di luar, di mana aja, di kafe. Kadang di kantor tuh malah mikirin tim atau ke bawah jalan-jalan gitu ya. Jadi pengennya di luar tuh nyari inspirasi, terus lebih fokus gitu. Soalnya kalau lu mah gue merhatiin pisan si iya mah ya, gak apa-apa ya gue ngomong. Jadi kalau lu kerja di mana-mana ya gue ngeliat gitu. Iya. Konsisten gini ya setiap hari. Gue lihat lu di Arsitek Wow ya, Arswow, bisa diikutin Instagramnya teman-teman. Di situ tuh lu ada berapa kategori gue lihat ya. Ada informasi, ya, ada humor, ada informasi, ada yang edukasinya, ada yang apa namanya, misal portfolio karya gitu ya. Dia kayak ada ini anjing, gosip arsitek tau gak? Jadi yang juga. Arsitek A pakai mobilnya ini dia gambar pakai SketchUp, bener gak bro? Iya kan? Betul. Nah itu kan berarti lu konsisten melakukan itu, tapi lu melakukan workflow-nya itu tidak baku konvensional di kantor berarti ya? Betul. Jadi lebih ke pengen mencari hal yang otentik di kalangan arsitek mungkin. Yang apa ya? Oh ini Arso banget nih gitu. Gak ada media lain begitu lihat iya gak ke arah sini gitu ya. Cil, iya lambe turahna arsitek. Bener. Emang harus difokusin. Iya kan. Kalau sekarang kan mau naik harus nyenggol-nyenggol. Waduh nyenggol. Jadi berita apa? Kemarin kan masih di otomotif. Di percintaan harus ada gosipna, kumaha gitu. Benar. Arsitek mana yang lagi ini ya? Lagi rame apa nih isu-isunya?
Ya. Loh, bro. Nah, ini juga kan sama nih. Lu ngelihat si WFC ini berarti kan dengan semua gini. Gua ngalamin kerja kantoran, corporate 17-18 tahun di Jakarta. Tapi pada saat COVID baru 6 bulan kerasa banget tuh perubahan infrastruktur si digital itu begitu dahsyat. Sebelum COVID tuh gue masih telepon itu pakai yang pulsa biasa tau gak? Karena WhatsApp udah ada tapi kayaknya audionya masih gimana gitu ya. Terus begitu udah mulai COVID tuh kayak loh kok dia makin bagus. Zoom meeting keluar, Google Meeting, audionya makin bener gitu ya. Jadi kepake semua tuh aplikasi. Tadi nggak kepake kan? Kepake. Sampai akhirnya gue, ini mah kayaknya gue sudah mulai bisa start on my activity. Sama ini sih satu lagi, jadi kayak generasi yang kita, Buset. iya kan? Yang kita ini jadinya jadi mawas ini loh, jadi teknologi jadi wah ternyata harus gini ya, dengan aplikasi itu kita bisa jadi meeting tuh nggak harus ke tempat yang kemana gitu kan. Jadi gitu sekarang tuh gitu. Jadi sebenarnya ada bagus ada enggaknya gitu. Cuman kan lebih bagus berinteraksi kalau misalnya kita, ya apalagi kita nih kalau misalnya meeting buat satu project gitu kan ya. Tapi dengan ada itu tuh jadi kebantu sih enggaknya itu tuh kayak ini dulu lah mini launch dulu buat project gitu. Nanti setelah gedenya kita ketemu deh di mana. Nah gitu biasanya. Betul. Nah, biasanya suka gitu. Emang flow-nya jadi ada flow baru ya? Iya, jadi sebenarnya kita nggak sampai pakai pulsa juga itu. Zaman dia lah. Karena kita sebanyak duit itu kan. Kan zamannya dia. Beda 1-2 dekade ya. Lain hiji dua Kerasa angkatan. di situ ya. Anjir. Sebenarnya dari ini ya, karena kita di tahun, gua kan wisuda 2020 ya. Untungnya 2020 tuh Februari wisudanya. Wisuda lu belum online, masih offline. 2020. Waktu dulu di Tenas ya. Tapi lanjut lagi kuliah kan, karena waktu nyari kerja tuh susah, karena langsung COVID, Maretnya COVID, Februari wisuda, Maret COVID. Otomatis ya udah ngapain lah daripada diem ya sekolah lagi jadinya. Nah itu emang proses ke online masih cacat waktu itu, belum sempurna. Perpindahannya masih ngaco lah, absen masih ngaco. Sampai ujian UTS tuh masih bisa nyontek-nyontek kita. Itu soalnya sistemnya masih ngaco banget, masih nggak sebagus sekarang lah ya. Cuman efek negatifnya kuliah online kurang kerasa aja gitu. Cuman vibe-nya ya. Vibes-nya, terus ilmunya kurang banyak yang terserap gitu. Tapi kelebihan online, karena kita juga DAP sendiri tuh berdiri 2021. Itu produk asli waktu gua kuliah S2. Jadi satu-satunya di kelas yang bikin bisnis dan masih jalan sampai sekarang baru gua. Yang lain sisanya ngelanjutin bisnis orang tuanya. Kayak beberapa lulus kerja di orang gitu. Nah di era online itu plusnya adalah semua orang dipaksakan untuk online. Jadi mau generasi tua, kalau anak-anak muda pasti udah ngerti lah online. Orang tua tuh pasti diajarin cara pakai Zoom gimana sih, Google Meet gimana sih. Itu wajib gitu. Nah efeknya adalah ketika kita bikin suatu bisnis, itu tuh gampang banget naiknya dengan pesat. Bahkan beberapa teman kita naik di era COVID. Apalagi di bidang arsitek ada teman kita. Maksudnya bisnis yang ada hubungannya dengan bantuan digital, maksudnya infrastruktur digital, atau memang bisnis berkonten kreator digital nih? Mungkin maksudnya ini kali lebih cepat buat tektokan informasi, dealing-dealingnya mungkin ya, karena waktu itu kan pasti kan kalau orang dulu tuh kan kayak pengen kita ketemuan deh buat ngobrol gitu. Nah iya, maksudnya ini di era digital tuh di saat orang lain marketingnya diturunin, justru di bidang arsitek tuh kenceng karena orang pada diem di rumah jadi renov. Iya benar. Iya sih. Saat itu teman-teman kita cepet banget tuh naiknya kan. Iya benar. Waktu itu kan gue belum ada duit jadi marketingnya masih nyantai. Tapi gue juga era yang beruntung lahir di era COVID sebenarnya. Nggak semua bisnis sebenarnya. Iya. Maksudnya beberapa bisnis
tertentu lah yang di era COVID itu, contoh lah naik. yang besar Netflix, Spotify itu pasti udah Iya. kayak mampus itu pada pasti. Iya. Cuman efek negatifnya kafe-kafe yang Iya. berhubungan dengan offline itu pasti turun. Makanya Benar. after pandemi itu sebenarnya tidak jadi baik sebenarnya untuk bidang kita sebenarnya. Malah Benar. kompetitor jadi makin banyak dan Makin banyak. orang memanfaatkan ini. Jadi kita, nah itu makanya tadi nyambung kenapa sih kita bikin konten baru gitu ya, Nah. dengan audiens baru. Nah. Karena Konten baru tuh konten lu yang pria cincin napi. ya Contohnya. sebenarnya itu. Iya. Karena konten intinya adalah bisnis itu kan yang siapa yang bisa bertahan ya, yang Agree. bisa adaptasi ya. Kalau kita terlalu serius gitu, susah naik sekarang. Nah. Mau nggak mau kita harus cari sesuatu yang agak nyeleneh tapi diterima market. Tapi dari Ya. situ dulu nanti Lu kalau membaca market lah ya. baca market Iya, sebenarnya. iya. Tapi ya ini makanya kalau kemarin kita momentumnya udah telat nih. Karena kan sebenarnya di usaha tuh jangan sampai telat masuk momentum sebenarnya. Benar. Kalau telatnya cuman sebentar itu kita masih bisa masuk. Contoh kemarin yang hype parfum. Kalau Oh iya, benar, tahun parfum. ini kita masuk parfum itu udah telat banget. Tapi 3 tahun lalu itu masih bisa kita main parfum. Jadi ya cepet-cepetan aja sebenarnya gitu. Iya benar. Lu gimana? Lu tadi kan dibilang membaca ada satu demand dalam hal berkonten kreator yang mungkin lebih non formal gitu ya, yang santai atau mungkin cenderung agak nyeleneh aja santai gitu. Nyeleneh. Tongkrongan. Lebih Gua lihat. ke santai nyeleneh dan jati diri kita aja gitu. Apa adanya gitu. Biar nggak Ah. acting gitu. Iya. Acting kan capek ya. Nah kalau lu sendiri kan lu forte-nya di yang formal tapi lu balut dengan bentuk yang informal kan. Ya. Nah challenge-nya apa bro? Si Arswo challenge-nya kita ngebangun dari nol, bener-bener mungkin mirip sama Mas Nabil, marketing modal nol, modal konsisten aja kita repost. Jadi mulai dari follower, akun itu gak beli tuh, kita bener ngebangun dari nol. Kita ngenalin diri sebagai media arsitektur untuk publikasi itu kita yang cari bahan konten gitu. Kalau sekarang kita yang banyak yang kurasi. Jadi ada yang mau masuk, kita kurasi gitu ya sambil kita masukin ke formula-formula. Oh ini informasi, ini edukasinya gitu, ini karya gitu-gitu ya. Terus kendala awalnya waktu ngebangun tuh tahun 2019 waktu akhir-akhir lulus kuliah ya. Jadi belum ada kepikiran si Arso sebesar ini, si Arso lebih serius sampai berbadan hukum gitu ya PT. Jadi awalnya hanya kesenangan gitu. Jadi seneng melihat karya arsitek, karya orang, bentuk apresiasinya, oh boleh gak izin posting gitu ya di platform media saya gitu. Oh boleh. Jadi dikumpulin. Orang kan jadi pengen ya, kayak misalnya di Arso ada arsitek-arsitek yang oke diposting di sana. Kan kita misalnya arsitek baru, oh pengen dong diposting juga dong, gimana ada syaratnya apa gitu ya. Ya kita kurasi dulu, nih oke enggak beneran, oh ternyata dia menang sayembara, misalnya sayembara nasional gitu-gitu. Jadi terus pasarnya dikit, media arsitektur tuh. Mungkin yang konvensional zaman dulu bikin tabloid, buletin, majalah, udah banyak ya. Cuman titik momentumnya juga ya itu balik lagi yang tadi Mas Nabi bilang, ada kecocokan. Saya tahun 2020 tuh lagi masuknya di media, di online digital. Kayak Detik, digital, Kumparan gitu ya. Jadi kan banyak media-media yang naiknya di digital ya. Momentum lah itu. Momentum juga tuh. Terus, nah pas COVID itu kan, singkat cerita pas COVID itu makin banyak mungkin di rumah aja balik lagi ya. Orang-orang pada ngepoin mungkin ya. Ada yang mau bangun rumah, ada yang nyari inspirasi desain, yang kuliah misalnya. Jadi alternatifnya orang kalau Pinterest sudah umum ya. Tapi kalau di Arso, oh ini yang kita kan Instagram tiap hari mungkin ya. Anak-anak muda apalagi buka-buka tiap hari Instagram. Jadi Tiap hari masuk gini tuh. klik terus tiba-tiba ada yang lama tek apa ya? Gitu. Terus di capture cek lagi. Buat ntar. Kayak gitu jadi. Biasanya kayak gitu teh informasi bro. Oh, iya. Kan diskon buku. Jeda. Bukan- Diskon alat musik, diskon buku. Bukan cewek joget-joget. Itu mah. Iya juga. Itu mah maksudnya ke save ya. Kenapa? Oh ya mana? Wah ada makanan katanya. Boleh sambil nyemil-nyemil ya. Terus sambil ngemil-ngemil.
ada makanan ya. Mas Rusna gimana Mas Rusna? Apanya nih? Yang gimana? Kan tadi gini ya, teman-teman banyak berkreasi di digital. Timnya dia atau dianya work from cafe gitu ya. Nah, lu sendiri melihat pas di cafe itu kan dengan work from cafe ini mestinya tuh kafe-kafe itu menyediakan apa aja sih untuk mendukung orang-orang yang work from cafe itu? Kalau sekarang bisa dibilang sangat mendukung banget ya mereka tuh sekarang si kafe-kafe. Bahkan ada yang di mana saya lupa itu kafenya tuh kayak menyewakan space buat khusus buat si orang ini gitu. Misalnya oke, sebulan dia berapa harus bayar. Tapi nanti ada space gitu buat dia buat kerja di situ. Tertutup gitu. atau ada yang tertutup ada yang terbuka. Konsep. Sampai ada kayak ruang meeting itu disediain semuanya. Oh iya. Konsep Iya. public space gitu. Iya, public space gitu. public space ya jatuhnya jadi ya. sekarang tuh konsep kafe tuh udah gitu karena ya tadi ya menarik tadi apa kayak si Covid tadi itu kan kayak usaha-usaha gini tuh kan tutup tuh. Susah Iya, gitu buat iya, nyari iya, konsumen iya, lagi iya. buat balik lagi. Benar, gitu kan. benar. Nah mereka jadi sekarang konsepnya begitu. Sekarang ayo kalian yang mau kerja-kerja di sini. Makasih ya, Mas. Kita support Kayak gitu. gitu kan. Terus nanti tuh biasanya belum lagi kan kayak makanannya suka dikasih diskon nih biasanya kayak gitu. Nah gitu-gitulah gitu. Tambah wifi, pokoknya jualannya pasti gitulah, standar lah, template-nya Pasti pasti gitulah pasti. Oh. Gitu-gitu sih. Dan tapi apakah itu mereka sampai malam juga? Ada yang sampai malam. Oke. Sepengalaman saya tuh ada yang dari pagi nih ya, ini orang, sampai tutupnya tuh ada dia di situ terus. Udah. Tapi sebenarnya kalau dari potensi bisnis ya, belum ada kafe yang khusus WFC gitu ya. Mm-mm, Terus tapi ketika kita booking satu tempat, bisa. ada tulisan desainer grafis misalnya UI UX gitu. Jadi orang datang tuh langsung, wah ini anak UI UX, bisa langsung Nah itu kenalannya tuh enak gitu, smooth gitu. itu sih sebetulnya jadi kayak gua nih ya. Kayaknya ada di konten-kontennya Mind Talks ya awal-awal atau di mana. Wah, gua masuk ke konten tuh ya kan kecebur aja gitu. Kecebur itu maksudnya gue pengen mempelajari dunia masa depan tuh ya di digital kan. Iya, Seperti yang lu bilang gitu. Tadi Iya, benang merah lu berdua tuh masa depan tuh digital. Pasti digital. Yang bisa udah- maju yang bisa didigitalisasi. Betul. Gitu ya ininya mayoritas gitu. Nah kecuali bisnis makanan dan lain-lain. Nah jadi gua pas waktu gua mempelajari itu sebetulnya bagaimana dengan peralatan yang sangat mudah gitu ya. Yang compact. Kan kita berdua lahir di zaman TV yang alat-alat broadcastnya 4 kontainer, 3 kontainer ini. Mereka gitu. juga masih ada tuh Masih di ya? tabung. Oh, iya. masih ngerasain Oh, kok. iya, masih ya? Iya kan? Tiba-tiba masuk era yang orang vlog gitu kemana-mana tapi audionya bagus, proper lah gitu. Nah jadi gue belajar bro. Nah tapi gue ada kesulitan pada saat gue melakukannya terus kan gue bisa bilang mungkin gue independen. Ya. Terus misalkan dan gue memang mungkin tidak mendalami untuk membuat konten. Jadi tidak secara spesifik orang grafis atau apa bukan. Hanya untuk tahu gitu. Gitu. Nah pada saat ini kayaknya gue pengen ada kerjasama deh sama teman-teman kreatif gitu ya. Bingung bos. Sampai gue sempat mikir gini, apa yang magang aja gue buka lowongan magang di mana. Nah tadi korelasinya ke lu. Kalau ada satu tempat gitu ya, terus di mana tempat itu tuh kafe, Di kafe. kafe-kafenya tuh gue tahu gitu, oh orang ini dia pekerjaannya, oh ini sorry mas lagi ngedit-ngedit punya si A, si B, si C, si D gitu ya. Iya. Oh lagi ngedit-ngedit konten gitu, yang ini mungkin kerja remote yang di luar negeri kan banyak nih sekarang ya. Iya, Betul. Iya gak sih? Nah Enak banget. itu tuh gue kebayang kalau ada tempat kayak gitu, kayaknya akan makin membantu gitu ya kita Iya. menemukan source, bener gak sih? Lebih enak approach-nya juga kan. Maksudnya ya mungkin kafenya satu meja gitu di berapa jam, sejamnya berapa gitu kan. Tapi nanti gue boleh nampilin nama gue siapa, atau profesi gue siapa kan. Daripada kita WFC di tempat kayak gini misalnya, terus ngelihat itu kepo, ngeliat gini, apa taunya ngedit video porno kan. Taunya lagi Atau lagi foto nude gitu kan. Lagi ngelihat Ya. pacar orang gitu kan, bahaya gitu kan. Iya, tapi benar ide lo. Nih mungkin
nanti juga di Tambuhak bro, akan ada seperti itu konsepnya. Jadi Keren. orang-orang yang nanti ikut ke membership untuk work from cafe ini, nanti mereka akan didata, nanti akan tapi publishnya nanti pihak manajemennya nih akan ngeluarin katanya. Seperti apa kalau yang memang dia open, kalau dia close ya kan nggak bisa dong, gitu nggak? Iya. Tapi buat orang kayak gue kebantu banget, gue ketemu lu bertiga gitu yang, anjir, ini nih ada teman-teman yang gue bisa sharing gitu. Kan nggak mungkin gue sharing sama Deddy Corbuzier, sama Raffi Ahmad gitu, ya kan? Nggak mungkin. Iya sih, tapi harus ada itu tadi yang bendera mungkin kita tuh siapa gitu. Nah Itu. itu, benar. Mungkin dikemasnya mungkin lebih catchy lah ya. Ya, maksudnya jangan plang gitu. Takutnya mengganggu juga kan buat pihak si punya kafe misalnya gitu kan. Maksudnya bikin mungkin nih nggak tahu nih ya. Mungkin buat para arsitek sama interior mungkin kayak layout si tempatnya mungkin lebih gimana gitu. Iya. Karena lebih Betul. emang bagus itu kalau misalnya kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya mengumpulkan satu informasi kreatif di satu tempat tuh udah paling bener dah. Daripada kita harus nyari kan kayak sekarang kan kalau zaman dulu kan nyari ini ke siapa ya? Ini ke siapa ya? Kan itu gitu. Iya. Kalau enggak ke teman dekat lah paling Iya. paling benar mah gitu kan. Ini siapa ya? Ini siapa? Oh udah sini aja sini nih. Pas waktu mungkin kita pas lagi kemana gitu. Oh lu mau nyari ini? Lu datang aja ke Tambuhak misalnya gitu. Misalnya di situ tuh ada ini. Lah lu tinggal cari deh. Masalah nanti deal apa enggaknya ya terserah mereka ya kan. Benar bisa di open jadi Iya. ya. Yang untuk mau yang open. Nah iya. Marketnya jadi kebentuk sendiri Iya. gitu kan. Jadi orang kalau mau nyari freelance BO bro. kreatif ya kesini. Iya kan booking online kan. Bener. Booking kan mas, saya booking mas. Tolong editin 3 konten kan BO. Booking online. Aduh ada nggak salah. Iya. Bonus LC-nya. Tapi tadi nyambung yang Mas Nabil, kita suka lihat gak sih misalnya lagi di meja buka kerjaan gitu. Terus yang sebidang sama kita, misalnya dia buka 3D. Kadang suka gatel gitu. Iya. Desainnya jelek ya. Aduh gatel tuh tinggal diginiin gitu. Kadang suka kayak gitu. Tapi lu sendiri gini, gue mau sedikit keluar dari fasilitas WFC dulu nih ya. Kita Ya. tinggalin dulu. Kita ke bagaimana cara lu mengenrich bisnis lu ya lewat digital. Mau work from cafe ataupun pas dulu di rumah gitu. Kan dunia kita sekarang udah layar ya, lu berselancar di situ. Nah, di momen apa memang lu melakukan digital, tapi tadi kalau gua baca ya, tetap harus ada sentuhan-sentuhan, lu kopi daratnya tuh tetap harus ada ya. Atau minimal zoom gitu ya, lihat Iya, energinya minimal ya. Nggak semuanya untuk lu kenal sama orang, nggak semuanya bisa dilakukan by chatting dan lain-lain kan. Nggak bisa. Benar gak sih? Tetap harus ngobrol. Tetap ya, harus ya. Nah, kalau lu sendiri pernah nggak lu mengenrich orang tapi lewatnya memang pas lu lagi di kafe ketemu untuk urusan konten digital lu? Kalau konten digital cukup sering. Kita pernah juga beberapa kali keliling ke kafe-kafe gitu ya. Misal wawancara pengunjung kafe, tanya tentang misalnya kesukaan referensi arsitekturnya apa sih misalnya. Misalnya yang muda-muda, oh senengnya kontemporer apa ya konsep-konsep. Survei gitu loh? Survei gitu, itu kan bikin konten kan di kafe ya. Terutama yang relate gitu ya. Terus ada yang senengnya misalnya klasik gitu ya karena orang tua saya rumahnya misalnya klasik gitu ya gitu. Terus tapi kalau untuk di bidangnya yang si arsitek ini kita biasanya aktifnya tuh di event-event, kita kenalannya tuh tukeran kartu nama gitu-gitu ya sama ya misalnya sama vendor sama apa, sama arsitek lagi mungkin ya. Tapi kalau online seringnya kita kan mungkin zaman dulu by email ya kita ya, misalnya lempar-lempar, ngajak kerjasama, ajak misalnya partner gitu ya. Kalau sekarang by DM, mau vendor, sponsor kadang yang mikro gitu ya, kadang si owner juga pegang akunnya gitu. Kita bisa nge-reach Oh, ke lewat sana. DM gitu? Iya, dibalas lagi. Nanti kita minta nomor WhatsApp-nya tukeran WhatsApp. Jadi udah serba mudah ya, segala cara.
Kalau dulu mungkin door to door ya. Ya, Atau mungkin kita perlu ke Jakarta, ke kantornya. Berarti bagian efeknya apanya. lu pada ngalamin biaya operasional rendah dong bro? Betul, dengan betul. melakukan itu. Arso sendiri ya kerasa lah. Kalau RK kan entertainnya kenceng. Oh iya. Apanya gimana? gitu kan mengerjainnya gitu kan. Teman komunikasi itu udah paling penting aja buat orang-orang luar ini karena Lu buat apa aja? Gemini kan langsung gitu.